Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Dans. Halo. Lama ya kita ke podcast. Oh ya lama banget. Pastinya di ruangan ini ya. Kemarin kita di settingan yang baru. Nah, kita ada bintang tamu nih. Ada dua petinggi. Okay. Petinggi apa Unipar. Ya? Petinggi. Dari Prodi Sejarah. Pendidikan Sejarah. Pendidikan Sejarah. Oke. Ada Pak Agi, Kaprodi Sejarah. Pendidikan Sejarah dan Ibu Ilviana. Sekretaris Prodi. Kita akan menarik membahas soal sejarah nih. Nggak mau aku kalau bahas soal sejarah yang nggak lalu bisa move on. Nggak suka aku kalau bahas sejarah itu kan bikin sakit hati soalnya. Gitu ya. Kamu ingat masa lalu ya? Iya benar. Aku susah move on soalnya. Nah, biar nggak susah move on gimana? Kita tanya ini pendidikan sejarah itu yang kayak gimana gitu. Iya, gimana nih Pak Agi? Pendidikan sejarah di Unipar ini apa sama dengan pendidikan sejarah yang diajarkan di kampus-kampus lain? Oke, terima kasih Bu Eki, Mbak Deti, saya Pak Agi, Kaprodi Pendidikan Sejarah, berkaitan dengan program studi pendidikan sejarah, guys, mungkin secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dari Unipar sendiri dengan prodi-prodi di pendidikan sejarah di luar kampus-kampus lain. Hanya saja mungkin keunggulannya dari visi misi yang juga berbeda, capaian lulusannya juga berbeda. Mungkin juga dalam kegiatan mahasiswa, dalam kerjasama, mungkin juga kita juga berbeda. Sebenarnya untuk outputnya juga sebenarnya nggak jauh berbeda. Hanya yang membedakan CPL ya, kompetensi lulusan tadi yang dari visi misi universitas tersebut. Sekarang kita penasaran dengan visi misinya nih. Apa nih pendidikan sejarah itu visi misinya apa? Visi misinya. Kalau berkaca dari lembaga kita, IKIP, mohon maaf, kok IKIP ya? Unipar. Nggak bisa ngomong ya gue dari IKIP. Unipar, maaf. Nggak bisa ngomong. Jadi sesuai dengan visi-visi lembaga kita Unipar ini, sebenarnya kita kan terutama setelah bergabungnya beberapa X yang dulu ada X FIP, X MIPA, dan X IPS. CPL kita sebenarnya sama dengan FKIP prodi-prodi lain itu. Yang pertama yang mencetak pendidik, peneliti, dan bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cuma tinggal bagaimana progres program dalam menjalankannya di tiap prodi, mungkin yang tekniknya berbeda atau programnya berbeda, tapi tetap dalam satu panduan atau satu tujuan yang telah ditetapkan universitas, fakultas, hingga prodi masing-masing sendiri. Yang mencetak entrepreneur itu kalau di sejarah itu gimana yang ya? Seperti apa sih? Soalnya kan kalau bahas-bahas masa lalu itu mau mencetak gimana ya? Saya mikir nih. Ya. Gimana? Entrepreneur yang dimaksud entrepreneur itu bagaimana kita menciptakan lulusan yang memiliki terutama jiwa, niatan, dan memang kita tidak bisa memungkiri Pak Deti, Bu Eki, kalau peluang kerja itu kan sebenarnya banyak dan pilihan lulusan mahasiswa atau mungkin alumni kita kan juga tidak mungkin semua terjun dalam dunia pendidikan. Sekali lagi kita backgroundnya itu fakultas pendidikan, di mana kita mencetak output menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan abad pertengahan 21 saat ini. Tapi kita juga tidak memungkiri dari semua lulusan yang telah kita luluskan, mereka akan bergerak di bidang wirausaha, karena sekali lagi juga tuntutan dari kementerian dan lain sebagainya, kita bagaimana mencetak seorang wirausahawan. Ya kita sesuai dengan zaman saat ini, ya kita bagaimana menciptakan atau mencetak mahasiswa sesuai dengan program-program atau mungkin juga sesuai dengan mata kuliah yang ada juga di Unipar ini, seperti kewirausahaan dan sebagainya. Oh, ada juga di prodi pendidikan sejarah. Ada, dan di setiap prodi kan juga sama nggak Bu, kayaknya semua prodi sesuai dengan visi misinya Unipar, bagaimana mencetak menjadi seorang entrepreneur tadi. Jadi mata kuliahnya juga ada mata kuliah kewirausahaan juga di prodi pendidikan sejarah. Ada kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2 gitu kalau nggak salah gitu. Oke, kan gini lagi, kalau kita ngomongin prodi pendidikan sejarah gitu ya, di Jawa Timur itu ada berapa? Tapal Kuda aja. Tapal Kuda yang hanya di Tapal Kuda pertama ya Unipar kita ini, lembaga kita, terus ada di Universitas Jember, ada di Universitas Untak Banyuwangi, itu juga ada pendidikan sejarah.
Itu untuk tapal kuda. Tapal kuda. Tapal kuda. Nah, berarti kurang lebih ada 3 ya. Ada 3 di tapal kuda. Nah, yang Oh, Uniba nggih, Universitas Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi Nah, juga ada. 4-5an gitu ya Nggih, berarti ya. nggih, 4. Nah, yang membedakan nih secara eksplisit, kalau secara umum kan sama ya Nggih, gitu. sama. Yang agak aneh gitu mungkin ya. Agak aneh dari Agak pendidikan unik dari pendidikan sejarahnya Unipar nih apa nih? Ya. Mau dijawab? Musik, Bro. Yang unik. Apa yang membedakan nih, Bu? Jadi kalau menurut kami yang membedakan antara prodi pendidikan sejarah Unipar dengan prodi pendidikan sejarah yang lainnya, kami ada satu mata kuliah itu yang dinamakan sejarah lokal. Nah, di dalam sejarah lokal itu sendiri itu kalau di prodi Unipar di prodi sejarah Unipar itu membahas tentang budaya pendalungan milik Jember. Jadi yang istimewa di sana mulai dari budayanya, kemudian bagaimana sejarah berdirinya atau lahirnya pendalungan itu sendiri, kemudian warisan yang dihasilkan dari budaya pendalungan dan adat istiadat yang ada di sana. Seperti itu. Jadi yang menjadikan prodi sejarah, pendidikan sejarah Unipar itu istimewa itu di sana. Yang membedakan. Yang Jadi fokus ke pandalungannya. Ya, Pandalungan. pendalungan. Karena kan sekarang pendalungan masih belum terlalu familiar ya, masih belum terlalu didengar oleh masyarakat Jember apalagi seperti itu. Jadi kami mencoba untuk mengenalkan bahwa di Jember ini loh ada budaya tersendiri, yaitu budaya pendalungan. Yang mana budaya pendalungan antara Jember dengan Banyuwangi itu berbeda. Jember dengan Bondowoso berbeda. Jember dengan kabupaten di sekitarnya itu juga berbeda. Pandalungan atau pendalungan? Pandalungan ya. Oke, Pandalungan. Aku penasaran ini ya, kalau ada mata kuliah kewirausahaan di prodi pendidikan sejarah ini hubungannya apa ya? Terus kira-kira apa nih contoh yang bisa disebutkan nih Bu Ilviana? Apa sih keuntungannya untuk mempromosikan pendidikan sejarah ini? Terus bahasannya itu seperti apa aja kalau di mata kuliah kewirausahaan di pendidikan prodi sejarah? Jadi kewirausahaan itu kan namanya entrepreneur ya Pak ya. Jadi kalau bagaimana contoh yang real, contoh yang nyata dari output mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi mahasiswa itu biasanya kami ajarkan untuk membuat yang namanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa media pembelajaran berupa audiovisual, berupa visual, dan media-media pembelajaran yang lain. Nah, mereka itu kami ajari untuk membuat yang namanya konten YouTube. Nah, konten YouTube itu kan juga bisa dijadikan sebagai sarana kewirausahaan bagi mereka. Jadi sekarang itu kan lagi zamannya YouTube ya Pak ya. Jadi lagi hitsnya YouTube ya. Jadi supaya mereka itu juga tidak ketinggalan, dan kami menemukan bahwa ternyata dengan adanya konten YouTube dan yang dibuat oleh mahasiswa itu juga bisa dibuat sebagai sarana wirausaha oleh mereka. Dan alhasil mereka juga sudah membuat yang namanya akun YouTube tersendiri. Seperti itu. Salah satu Jadi contoh. salah satu contohnya di sana. Mungkin saya menambahkan. Iya, Yang silakan. kedua, kalau berkaitan dengan kewirausahaan di program studi pendidikan sejarah, sebenarnya kita juga membidik bagaimana mahasiswa itu mampu menjadi seorang entrepreneur. Satu contoh, misal seperti menjadi seorang tour guide, atau mungkin bisa membuka, mungkin mereka mempunyai dana, mempunyai kerabat atau relasi, bisa mendirikan sebuah tour atau travel. Karena seperti yang kita tahu, berkaitan dengan wisata ini kan hampir mungkin sekitar, kalau tidak salah 50-60%. Ini berkaitan dengan sejarah. Kalau mungkin yang paling umum kita mengunjungi, kalau wisata kan ke Borobudur, Prambanan itu mesti nggak Pak? Kalau kita mungkin ke daerah Bali mungkin yang non wisata alam, kita kan biasanya mengunjungi yang wisata-wisata yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, peluang bagi mahasiswa sejarah untuk bisa menjadi entrepreneur salah satunya di bidang seperti itu. Dia bisa menjadi tour guide, mendirikan travel. Mereka sudah punya wawasan selama menempuh perkuliahan di pendidikan sejarah itu tadi. Banyak sekali
emang lulusan kita ya mungkin yang angkatan-angkatan lama mereka bekerja di tour menjadi gaya seperti itu. Selain sebagai guru Jangan ya. jadi guru, di luar guru nggih. Memang di luar guru mereka bisa menjadi seperti itu. Dan itu kita temukan alumni yang berdasarkan tracer study tadi mereka bekerja di bidang tersebut. Oke. Nah, itu salah satunya. Kalau bikin konten YouTube itu isinya apa, Bu Ilviana? Yang sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa? Mereka membuat media pembelajaran. Heeh. Jadi misalkan untuk anak SD, mereka mengenalkan Candi Borobudur. Jadi mereka membuat apa ya? Animasi seperti bukan? animasi seperti itu, seperti animasi. Agar lebih menarik gitu ya? Iya, betul. Kemudian mereka apa ya? Visualkan seperti itu, kemudian diupload di YouTube-nya. Jadi Kontennya menarik seperti ya. itu. Soalnya kalau mau sejarah aku Ya. Kalau penasaran gini, ya. kalau waktu dulu masih sekolah tuh ya, sejarah itu tahun, nama Nama, itu iya, ngeblank langsung kan, ngeblank gitu. Gurunya mesti mendongeng kan. dan ngantuk gitu. Ngantuk. Iya, Iya. betul. Oke. Tapi kalau di prodi pendidikan sejarah di Unipar nih dosanya gimana cara ngajarnya ini? Kan kalau sudah dengar kata-kata PPKN, sejarah, kan jamnya siang-siang gitu, bikin ngantuk, bikin males ya kan? Gimana nih metode pembelajarannya di kelas, Bu? Oke, jadi untuk metode pembelajaran yang dipakai oleh dosen-dosen itu sesuai dengan kurikulum Merdeka yang yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sekarang, menggunakan metode Student Center Learning atau SCL, yang mana di dalamnya itu terdapat model-model pembelajaran seperti PBL, kemudian CTL, PJBL. Jadi metode seperti itulah yang digunakan oleh para dosen supaya apa? Supaya mahasiswa itu lebih aktif seperti yang kata Bu Biar Eki. nggak ngantuk. Ya, biar nggak ngantuk. Nggak Karena kan males. selama ini apa ya, sejarah itu memang identik dengan bercerita. Bercerita panjang kali lebar kali tinggi. Dan kadang Lengkap ya. dan kadang mahasiswanya itu pun masih belum paham seperti itu. Nah, dengan cara menggunakan metode SCL atau Student Center Learning itu nanti mahasiswa dituntut untuk lebih aktif daripada dosennya. Sementara dosennya hanya memfasilitasi saja. Fasilitator gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi kelas sepertinya Betul. ini. Iya. Ya. Kalau boleh tahu berapa sih jumlah dosennya di sejarah? Total? Untuk total sementara ini ada 8 yang 3 orang sedang menyelesaikan studi S3-nya, Oke. yang 5 masih di prodi. Sisanya yang aktif di Berarti prodi. bentar lagi ada doktornya. Dokter, insya Allah ada dokternya tahun depan paling cepat sudah kembali. Sekarang aku pengen tanya ini magang, ada magang nggak ya? Ada. dia? Nah, itu seperti apa nih kalau prodi pendidikan sejarah? Iya. Apa tetap di sekolah-sekolah atau gimana Ya. nih, Pak? Atau jalan-jalan mungkin? Oh iya, kalau Nanti jalan-jalan kita iya. lihat ya. Ya. Boleh. Kegiatan magang di prodi kita itu sebenarnya ada 2 program. Pertama adalah program memang dari kurikulum kita sendiri atau mata kuliahnya sendiri. Yang berikutnya ada program dari kebijakan MBKM. Alhamdulillah tahun 2021 prodi kita dari mendapatkan hibah dari 3 prodi Unipar. Yang pertama ada biologi, pendidikan biologi, pendidikan ekonomi, dan pendidikan sejarah. Jadi mau tidak mau ya kita harus menjalankan itu. Dan di mana dalam program MBKM tersebut ada 3 program yang kita laksanakan hingga sekarang. Yang pertama asistensi mengajar, maaf. Terus yang kedua ada magang tadi. Yang ketiga ada pertukaran mahasiswa, maaf, baik intra maupun ekstra. Kalau berkaitan dengan magang, kita banyak sekali bekerja sama dengan beberapa instansi atau lembaga kemitraan. Yang pertama seperti dengan BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, yang untuk subnya ada di Jember. Itu kita bekerja sama dengan lembaga tersebut, terus dengan Dinas Pariwisata Jember juga. Kita juga kemarin bekerja sama bersama mahasiswa juga dengan di Bondowoso dengan BPC Dinas Pariwisatanya Bondowoso di situs Nduplang daerah Gurujugan situ. Kita juga bekerja sama, di mana dalam kerjasama itu kita menitipkan mahasiswa dalam sebuah program yang sudah kita susun dengan
program tersebut sesuai dengan kurikulum MBKM, di mana kita berikan mereka tugas berbasis project based learning tadi di lapangan, lalu mereka istilahnya penelitian, observasi di sana berkaitan dengan situs-situs yang yang ada di bawah naungan dinas maupun BPJB tadi. Itu magang. Berarti MOU-nya tentang Tridharma tetap Tridharma, ya? Tridharma. Dan itu jalan-jalan sebenarnya. Ya, Iya, itu betul. jalan-jalan. Sambil mengingat sejarah. Itu kalau yang Iya. di bawah MBKM Bu Eki, Pak Didi. Kalau yang di dalam Kalau yang mata di- kuliah sebaran mata kuliah kita ada pertama ada kalau di kurikulum yang baru yang nanti yang MBKM kan dijalankan oleh tahun angkatan 2021. Itu kita ada kegiatan pertama PLP atau yang kemarin istilahnya itu apa ya? Praktek mengajar. Itu kalau di kurikulum yang baru kita namanya PLP. Terus yang kedua ada kegiatan KKL, kuliah kerja lapang. Ya itu yang istilahnya jalan-jalan ke ya itu ke situs-situs lah. Situs gitu ya. 80% kita pembelajaran di lapangan, 20% mungkin nyambi sambil refreshing atau healing. Itu tadi. Ada kegiatan magang juga, di mana magang tersebut bisa di sekolah, bisa di mitra lembaga juga. Itu tadi. Menarik sih sebenarnya kalau Menarik. konsepnya seperti itu ya kan sih. Menarik jalan-jalan ya Pak saya. Tapi jalan-jalan sejarah itu beda ya. Beda. Pak. Beda, apa nih bedanya nih? Jadi kalau jalan-jalan sejarah itu lebih ke situs, Oh. kemudian ke peninggalan-peninggalan masa Belanda, masa Jepang yang ada di Jember khususnya. Yang berkaitan dengan sejarah jalan-jalannya. Jalan-jalan ya objek. Ya kayak tadi yang saya sampaikan, memang objek wisata kita memang hampir 60 atau 70% itu berkaitan dengan sejarah tadi. Ada patokan nggak sih untuk membahas kata sejarah itu sebenarnya itu yang dibahas itu mulai tahun berapa? Ada patokan nggak ya? Mungkin hari kemarin itu sejarah. Iya. Yang lalu yang lalu gitu. Pak Dedi, kadang kita ini kalau entah kita berdiskusi dengan orang, ngobrol dengan orang, secara tidak langsung kita ini tanpa sadar kita ini berbicara terkait sejarah, entah mau sejarah masa lalu, sejarah pribadi, Dua sejarah hari yang lalu. berkaitan sejarah. Baru sehari yang lalu juga sejarah ya. Gitu, Dedi. Oh, kayaknya saya tertarik jalan-jalannya. Ya. Monggo nanti diajak. Podcast jalan-jalan. Tapi kadang Oke, ini jalan-jalan. orang itu kalau udah menyinggung tentang sejarah, kok belajar sejarah sih, kok mengunjungi kok berpariwisata sejarah, padahal pariwisata sejarah itu hanya melihat batu. Tapi emang iya, yang kita lihat untuk sejarah khususnya ketika kita jalan-jalan itu memang batu. Seperti sarkofagus, kita melihat sarkofagus, kemudian kita melihat dolmen, kemudian kita melihat menhir dan lain-lainnya. Candi-candi. Ada candi-candi. Itu batu memang. Kan Bu Ilviana sama Pak Agi ini kan memang linear sejarah ya. Yang saya bikin penasaran, mengapa sih kok bisa tertarik belajar sejarah? Iya. Kenapa harus sejarah? Saya dulu apa Bu ini? Yang penting dua-duanya Iya. saya ingin tahu. Ya kenapa harus Penasaran sejarah? kenapa begitu tertariknya dengan pembelajaran sejarah gitu Oke. loh. Kalau saya pribadi nanti tahu kalau Bu Kenapa Ilviana. dulu kok milih itu Pak jurusannya Pak? Ceritanya itu dulu ketika S1 memilih program studi itu saya salah apa ya? Salah pilih jurusan. Jurusan. Jadi pertama itu malah kalau dulu itu nggak salah namanya PMDK. Oke. Saya masuk kuliah S1 tahun 2010 Bu. Pak Didi. Jadi milih kuliah semester yang pilihan pertama itu malah pendidikan sejarah. Yang kedua malah manajemen. Waktu pengumuman yang kena Yang pendidikan pertama. sejarah. Ya sudah saya milih itu. Di mana dulu Pak S1-nya? Di UNED Jember. Oh, di UNED, nggih. Jember. Sama itu. Kalau Bu Ilviana gimana nih? Kalau saya lebih begini Bu, saya melihat sekarang generasi muda itu kurang menghargai sejarah negara kita sendiri. Jadi saya di dalamnya itu kok miris ya, padahal Indonesia itu penuh dengan perjuangan dan perjuangan itu selalu dibahas di dalam mata pelajaran sejarah. Dan dari SMA memang saya itu suka sejarah seperti itu karena membahas tentang perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Jadi saya tertariknya milih sejarah itu karena di sana. Karena suka. Jadi gitu ya. memang suka Bener-bener suka. gitu. Kalau Pak Agi Pak Agi kan terdampar. Terdampar. Tapi ada hikmahnya ya. Jadi suka sepertinya. Yang kedua itu juga saya ingat orang
orang Iya, tua gimana? kan basic orang tua itu saya bapak ibu saya guru. Jadi diarahkan guru. Tapi untuk pilih jurusannya terserah gitu. Saya milih pendidikan sejarah. Tapi dulu tadi. IPS Pak Agi. Nggih, saya IPS SMA-nya iya. gitu. Jadi beda ini, beda. Beda. Yang satu terdampar di jalan Satu yang terdampar. benar. Satu memang suka gitu loh. Ini jujur dari hati saya bicara. Iya benar, tapi memang kan bisa buat referensi nih teman-teman mahasiswa ini. Jadi kalau memang belum tentu yang lagi terdampar itu belum tentu salah juga. Jadi benar gitu Jadi kan. benar Jadi nih. benar gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya ini nih. Harapannya apa nih Pak Agi kalau misalnya ada mahasiswa nih yang udah kuliah di Unipar dengan pilihan jurusan prodi pendidikan sejarah, harapan dari lulusan itu apa? Setelah lulus nanti gitu. Iya. Ya memang saya sebagai kaprodi bagi mahasiswa yang baru masuk atau maba maupun sebagainya, ketika saya pribadi mengajar di mata kuliah saya mesti itu bertanya terhadap apa sih yang menjadi dasar kalian mau milih program studi pendidikan sejarah itu. Ya memang bermacam-macam, ya salah satunya ada yang terdampar, Iya, iya. memang ada minatnya sendiri memang pendidikan sejarah. Tapi saya selalu menegaskan pilihan kalian ini adalah pilihan kalian sendiri. Walaupun entah nanti setelah kalian lulus kalian mau jadi pendidik, mau menjadi apapun itu, saya harapkan memang mahasiswa tersebut bisa eksis sesuai dengan keilmuan dia sendiri. Ya kalau menjadi guru ya menjadi guru yang bagaimana guru itu yang sesuai dengan abad saat ini 21, adaptif terhadap teknologi, menjadi guru yang inovatif, kreatif. Mungkin kalau dulu istilahnya paikem itu gitu. Ya seperti itu, menjadi Berkualitas, ya. berkualitas biar mereka bisa mementahkan atau menjawab mindset guru sejarah yang mungkin tadi di awal guru sejarah itu Membuat ngantuk gitu. membuat ngantuk. Kalau apalagi kalau siang mungkin terlalu banyak mendongeng. Iya. Nah, mendongeng itu kalau di mata kuliah kita bagaimana kita memberikan perkuliahan yang mampu bagaimana dapat menarik siswa tadi terhadap mata pelajaran tersebut agar suka dan bisa memahami materi atau pesan informasi yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu harapan saya bagi mahasiswa yang sudah lulus maupun yang akan lulus dan sedang berlangsung kuliahnya. Harus tetap semangat nih. Harus tetap semangat, Bu. Kalau kuliahnya. rugi ketika mereka saat masuk kuliah menyesal. Berarti memang ya gimana gitu. Kalau menyesal ya berarti memang ada rasa apa di dalam dirinya. Tapi alhamdulillah mahasiswa saya walaupun apapun motivasi mereka masuk pendidikan sejarah tidak ada yang mutung atau hasilnya apapun itu mungkin berhenti karena mungkin masalah kendala biaya itu pun masih tahapannya cuti dan sebagainya. Tapi tetap mereka menyelesaikan studi mereka. Ya harus. Ngomong-ngomong soal biaya, di pendidikan sejarah ada beasiswa nggak? Mungkin bisa disampaikan kalau ada beasiswa sesuai dengan program dari kementerian maupun dari program lembaga, kita beasiswa banyak. Ya mungkin yang terkenal kayak KIP Kuliah, beasiswa Pemkab Jember, atau mungkin beasiswa rektor juga. Tapi di lain itu alhamdulillah kemarin dua mahasiswa kita ya tahun 2021 Desember berhasil meraih program talenta inovasi dari Pusmenjar dari Kementerian Pendidikan Pak Agi? Tentang penulisan karya tulis ilmiah berkaitan dengan skripsi mereka tahun 2021 akhir Desember itu. Jadi dua mahasiswa kita lolos. Itu tahapannya seperti apa? Kalau tahapannya pertama memang dari informasi pengumuman di webnya, lalu mereka mendaftar, mengisi administrasi secara online, mengirimkan berkas yang diminta, terus proposalnya, terus juga karya tulis ilmiahnya nanti diupload. Kurang lebih seperti itu kalau yang kemarin Pusmenjar. Ternyata yang bahas-bahas sejarah juga bisa berprestasi loh, ya kan? Banyak yang terbaru dapat apa? Hibah ya. Satu hibah kurikulum, yang kedua mereka juga mendapatkan hibah bagi pendidikan mereka, itu juga rewardnya dari kegiatan talenta inovasi tersebut. Hibah kurikulum itu seperti apa Pak Agi? Hibah kurikulum dari Kementerian Pendidikan itu yang berkaitan dengan MBKM. Jadi di mana dalam penerapannya kita diberikan program hibah dari pemerintah dalam pelaksanaan dalam penyusunan hingga pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka Belajar tadi.
itu ada dosen yang membantu nggak untuk mendampingi ini? Atau mereka jalan sendiri? Oh enggak, dalam kegiatan itu kan sudah ada mulai dari kurikulumnya, mulai dari tahapannya, mulai dari asesmen kegiatan, termasuk dari yang paling rendah LKM, semuanya itu sudah kita susun. Jadi dari program tersebut, jadi dosen juga dalam melaksanakan pembimbingan di lapangan sesuai dengan SOP atau pelaksanaan yang telah kita buat tadi di prodi. Nah, tuh keuntungannya kita masuk di prodi Pendidikan Sejarah di Unipar. Dosennya baik banget nih, mau bimbing mahasiswanya nih sampai dapat hibah ya kan. Terus dosennya juga linier nih, prodi Sejarah. Iya, linier. Banyak beasiswa juga yang didapatkan. Banyak sekali. Pembelajarannya juga nggak bikin kita ngantuk. Ya. Ya kan? Jalan-jalannya itu. Jalan-jalannya yang membedakan dengan yang prodi lain gitu. Jalan-jalannya itu. Kita bisa disimpulkan kayak gini ya. Menarik juga ya. Oke, untuk pagi atau Busik Pro-nya mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada calon mahasiswa baru, kan sekarang lagi proses pendaftaran itu kan ya, siapa tahu nanti ada yang nonton ini, kenapa sih harus ke pendidikan sejarah, kenapa? Busik Ayo sih, promosi ya. Kenapa kita harus memilih program studi pendidikan sejarah Di Unipar. Yang pertama, nanti kita itu akan menjadi seorang guru. Seorang guru yang memang benar-benar expert di dalamnya, yang menyalurkan ilmu tentang sejarah itu sendiri. Yang kedua, kita nanti salah satunya akan menjadi seorang peneliti sejarah, yang mana menjadi seorang peneliti sejarah itu sangat asik sekali. Kenapa? Karena kita itu akan kembali ke masa lampau seperti itu. Jadi kita menengok bagaimana sih kehidupan masa lampau itu jika dibandingkan dengan masa sekarang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan menjadi yang namanya seorang entrepreneur seperti itu. Makanya dari itu untuk masuk ke pendidikan sejarah Unipar itu sangat bagus sekali seperti itu. Menarik. Jadi menarik sekali ya. Banyak sisi keuntungannya di sana. Selain itu kita juga yang paling menarik juga, kita akan mempelajari yang namanya budaya pendalungan. Karena itu fokusnya ya. Iya, Fokus penciri, istilahnya pencirinya. Unik itu. Bentuknya. Unik, yang penasaran dengan Pandalungan nih, bisa nih juga masuk di prodi Pendidikan Sejarah Unipar. Oke dah. Ada pagi? Kalau saya Ada tambahan? kalau tadi sudah disampaikan Bu Diana, cuma ingin menyampaikan slogannya sejarah. Oh, ada slogan. Yuk kita belajar. Saya mengutip dari founding father kita, presiden pertama kita, Pak Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oh, Nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena sejarah itu berkaitan dengan masa lampau yang nanti bisa digunakan bagaimana untuk menghadapi di masa depan. Terutama masa lampau yang sekiranya itu masa lampau yang mungkin kelam-kelam, itu bagaimana tidak terulang lagi di masa depan. Ada pembelajarannya. Iya. Ibarat cermin nih, spion di mobil. Sejarah itu spion. Kembali kalau saya. Kalau yang sakit-sakit jangan dikembalikan, Bu. Pak, ini apa dulu lagi? Oke kan? Oke, terima kasih Pak Agi. Sami-sami, Pak Dedi sudah mengundang kami ke sini. Nanti diundang lagi kalau kita podcast jalan-jalan pendidikan sejarah ya. Kalau saya undang Nanti dibantu sama Bu Silviana nih, katanya mau pengen jadi host dia ada. Mau terkenal lah ya, Bu. Ada endorse yang mengajak collab. Oke, sampai di sini podcast kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Ayo Bu Silvi, salam podcast. Gini. Ya, ini dari bahasa isyarat, Bu. Nasib gitu. Oke. Ya, gini. Oke, salam podcast. Salam podcast. Terima kasih.